Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Ahmad dengan NIM 24 OSP 032. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mesin listrik nomor soal A nomor 1. Di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Generator listrik diaplikasikan pada berbagai bidang pekerjaan, antara lain pembangkit listrik, yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTS, PLTB, dan PLTD. Ada juga perusahaan kelistrikan, yaitu instalasi, operasi, dan pemeliharaan pembangkit. Ada juga industri manufaktur, yang dimana dipakai untuk backup power dan pembangkit internal. Yang ketiga ada pertambangan, yang keempat ada perkapalan, yang kelima ada konstruksi, dan yang keenam ada telekomunikasi dan energi terbarukan. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Yang pertama ada berdasarkan jenis arus keluaran, yaitu generator DC. Ada 3, yaitu shunt, series, dan kompon. Terus ada generator AC, yang dimana ada generator sinkron dan generator industri atau generator asinkron. B. Berdasarkan cara pembangkit medan. Ada 3, yaitu eksitasi sendiri, eksitasi terpisah, dan eksitasi permanen atau magnet permanen. Yang C. Berdasarkan sumber penggerak, yaitu turbin uap, turbin angin, turbin air, dan mesin diesel atau gas. 5. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron yaitu rotor berputar secara sinkron atau sefrekuensi dengan medan putar stator. Umumnya dipakai di pembangkit listrik utama, yaitu PLTA, PLTG, dan PLTU, sehingga menghasilkan frekuensi yang stabil. Sedangkan generator asinkron adalah kecepatan rotor tidak sama dengan medan putar atau memiliki nilai slipnya tidak sama dengan 0. Bisa bekerja sebagai generator bila dicatu kapasitor atau jaringan. Digunakan pada wind turbine kecil, genset sederhana, dan industri kecil. 6. Generator listrik apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Generator sinkron 3 fasa, frekuensinya stabil. Kalau di Indonesia frekuensinya yaitu 50 Hz, sedang tegangan outputnya dapat dikendalikan, efisiensinya tinggi, dan cocok bekerja paralel antar generator. 7. Bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Generator AC bekerja berdasarkan industri elektromagnetik. Yang pertama, rotor atau kumparan atau magnet diputar oleh penggerak hingga terjadi perubahan fluks magnet di dalam stator, sehingga stator menghasilkan tegangan bolak-balik atau AC. 8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Prinsip kerja generator DC sama dengan AC, tetapi kumparan jangka diputar pada medan magnet sehingga GGL induksi dihasilkan dalam kumparan, sehingga komutator mengubah arus AC menjadi DC atau searah. Output berupa tegangan DC. 9. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Fungsi komponen utama pada generator listrik AC yaitu A. Rotor menghasilkan medan magnet AC atau eksitasi biasanya melalui arus DC. Yang kedua itu ada stator menghasilkan arus listrik AC. Yang ketiga ada kumparan medan menentukan besar kuat medan magnet pada rotor. Yang keempat ada exciter memberi arus DC kepada rotor. Yang keempat shaft. Yang kelima ada shaft menyambungkan rotor ke turbin penggerak. Yang keenam ada end cover atau bearing menopang rotor agar berputar stabil. Yang ketujuh ada AVR atau automatic voltage regulator mengatur tegangan output generator. 10. Fungsi komponen utama pada generator listrik DC.
10. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. 1. Stator, kutub medan, menghasilkan medan magnet tetap. 2. Rotor jangkar atau armatur, kumparan berputar untuk menghasilkan GGL. Yang ketiga ada komutator, mengubah AC menjadi DC. Yang keempat ada sikat atau brush, menghubungkan komutator dengan beban. Yang kelima ada rangka mesin, yoke atau struktur penahan dan jalur flux magnet. Yang keenam ada poros, shaft, menopang jangkar dan meneruskan putaran. 11. Jelaskan istilah berikut. 11. Jelaskan istilah berikut. Eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brush, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Eksitasi, pemberian arus DC ke kumparan medan untuk menciptakan medan magnet. B. Kumparan medan, kumparan pada rotor atau stator yang menghasilkan medan magnet utama. Terus kumparan jangkar atau armatur, kumparan tempat GGL induksi terbentuk. Yang keempat ada brush, konduktor karbon yang memindahkan arus dari komutator ke rangkaian luar. Yang kelima ada penguatan sendiri. Penguatan sendiri adalah medan magnet dihasilkan dari sebagian listrik output generator itu sendiri. Dan F. Penguatan terpisah, medan magnet diberi catu dari sumber listrik eksternal. 12. Apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam, kutub magnet berada di dalam stator dan rotor mengelilingi, cocok untuk kecepatan tinggi dan konstruksi lebih kuat. Sedangkan generator kutub luar, kutub magnet berada di luar rotor, rotor berada di tengah. Apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam, kutub magnet berada di dalam stator dan rotor mengelilingi, cocok untuk kecepatan tinggi dan konstruksi lebih kuat. Sedangkan generator kutub luar, kutub magnet berada di luar rotor, rotor berada di tengah sebagai jangkar, dipakai untuk kecepatan rendah. Nah, di sini saya akan menjawab bagian B. Nomor 1, diketahui output generator E sama dengan T sama dengan ABC sin omega T volt, atau A sama dengan ABC sin A volt dengan frekuensi BC Hz. ABC adalah 3 digit terakhir dari NIM. Hitunglah atau selesaikanlah. Di sini NIM terakhir 3 digit terakhir saya adalah 032. Maka gambar grafiknya cukup satu gelombang. Maka saya akan menjawab gambar grafiknya cukup satu gelombang, yaitu kayak begini. Mohon maaf kalau gambarannya jelek. Terus yang B, kita menghitung Vmax-nya adalah 32 volt, yang dimana NIM kita itu 032. Sedangkan C yang dicari adalah A-nya sama dengan 390 derajat. Nah, 32 dikali sin 390 derajat volt. 32 dikali 0,5 sama dengan 16. D. V T sama dengan 0,216. V 0,216 sama dengan 32 dikali sin omega T volt. 32 kali sin pi kali F kali T volt. 32 sin 2 dikali 180 dikali 32, yaitu frekuensinya. Sedangkan 0,216 adalah waktunya. 32 sin 360 dikali 6912. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian D. Volt T sama dengan 0,216. V 0,216 sama dengan 32 dikali sin omega T volt. 32 dikali sin pi kali frekuensi dikali waktu. 32 dikali sin pi-nya yaitu 2 kali 180 dikali frekuensinya adalah 32 sesuai NIM saya, dan waktunya adalah 0,216. 32 dikali sin 360 dikali 6,912. 32 sin 2488,32. 32 dikali 0,5251 sama dengan 16. Nah, di bagian E kita V sama dengan A
sama dengan 32. V32 sama dengan 32 sin A volt. 32 sin A-nya tadi 32 berarti sin 32 volt. Berarti 32 dikali 0,52 adalah 16,64. F-nya V sama dengan T sama dengan 32. V32 sama dengan 32 sin omega T volt. 32 sin Pi kali frekuensi dikali waktu. 32 kali sin 2 kali 180 derajat dikali frekuensinya tadi 32 dan waktunya adalah 32. Sama dengan 32 sin 360 dikali 1024. Sama dengan 32 sin 368 1640. Sin dari 368 1640 yaitu 0. Jadi sama dengan 32 kali 0 sama dengan 0. G, V rata-rata. 2 pi sama dengan V max sama dengan 2 bagi 3,14 dikali 32 sama dengan 20,37. V efektifnya yaitu V max dibagi akar 2 sama dengan 32 akar 2. 32 akar 2 disamakan akar 2 bagi akar 2 sama dengan 32 akar 2 dibagi 2 sama dengan 16 akar 2 sama dengan 22,62. Wih, hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt, berapakah tegangan saatnya? Yaitu V ukur sama dengan 32 volt, V max sama dengan V efektif akar 2 sama dengan 32 akar 2. Berarti persamaan tegangan sesaatnya yaitu C nomor 1 sampai 6. 1. Ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya? Secara umum terdapat 3 jenis beban generator, yaitu beban resistif, induktif, dan kapasitif. Perbedaan jenis beban ini disebabkan oleh sifat komponen listrik yang terhubung ke generator yang memengaruhi hubungan fasa antara tegangan dan arus. Beban resistif terjadi karena adanya hambatan murni yang hanya mengubah energi listrik beban menjadi panas atau cahaya seperti lampu pijar dan pemanas. Beban induktif disebabkan oleh adanya kumparan atau lilitan yang menghasilkan medan magnet seperti motor listrik, trafo, dan kipas angin. Beban kapasitif disebabkan oleh kapasitor yang menyimpan energi dalam medan listrik seperti bank kapasitor dan rangkaian koreksi faktor daya. 2. Efek pada generator jika dibebani resistor murni. Dikaitkan dengan graf. Jika generator dibebani resistor murni, maka arus dan tegangan berada dalam kondisi sefasa, artinya puncak arus dan puncak tegangan terjadi pada waktu yang sama. Pada grafik gelombang sinus, tegangan V dan arus memiliki bentuk dan fase yang sama. Sudut fasanya itu 0 derajat dan faktor dayanya cos omega sama dengan 1. Efeknya pada generator tidak terjadi daya reaktif, generator bekerja paling efisien, dan tidak ada keterlambatan atau percepatan arus terhadap tegangan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya? Lagging adalah kondisi di mana arus tertinggal terhadap tegangan, artinya tegangan mencapai puncaknya lebih dulu, baru kemudian arus menyusul. Penyebab utama kondisi lagging adalah beban induktif seperti motor listrik, transformator, kumparan, atau solenoid. Pada grafik gelombang tegangan berada di depan gelombang arus tertinggal dengan sudut fase tertentu. Faktor daya bernilai kurang dari 1. Secara fisik, hal ini terjadi karena induktor memerlukan waktu untuk membentuk medan magnet sehingga arus tidak bisa berubah secara instan. 4. Apa yang dimaksud dengan leading dan apa penyebabnya? Leading adalah kondisi di mana arus mendahului dari tegangan, artinya arus mencapai puncaknya terlebih dahulu sebelum tegangan. Penyebab utama kondisi leading adalah beban kapasitif seperti kapasitor, bank kapasitor, rangkaian kompensasi daya reaktif. Pada grafik gelombang arus berada di depan gelombang tegangan tertinggal. Sudut fase bernilai negatif 0. Hal ini terjadi karena kapasitor mampu menyimpan dan melepas muatan listrik lebih cepat dibanding perubahan tegangan sumber. 5. Jelaskan prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Tegangan listrik 3 fasa terbentuk dari 3 kumparan stator yang dipasang dengan sudut 120 derajat listrik satu sama lain. Ketika rotor generator berputar dan menghasilkan medan magnet, medan ini memotong ketiga kumparan stator secara bergantian. Akibatnya timbul 3 tegangan AC, masing-masing berbeda fase 120 derajat. Amplitudo dan frekuensinya sama. Keunggulan sistem 3 fasa. Daya lebih
stabil, keefisiensi tinggi, cocok untuk beban besar seperti motor industri. Bagaimana caranya agar sistem listrik kondisi lejing berubah menjadi C-fasa? Agar sistem listrik yang dapat berubah menjadi C-fasa dilakukan dengan memperbaiki faktor daya, yaitu dengan menambahkan kapasitor pada sistem. Kapasitor akan menghasilkan daya reaktif kapasitif, menyeimbangkan daya reaktif induktif, mengurangi sudut fase antara arus dan tegangan. Cara yang umum digunakan memasang bank kapasitor secara paralel pada beban menggunakan power factor correction. Hasil akhirnya arus dan tegangan mendekati sefasa, faktor daya meningkat mendekati 1, beban generator menjadi lebih ringan dan efisien. Saya akan menjawab bagian D, jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Bagian-bagian genset yang pertama ada mesin. Sebagai jantung genset yang menghasilkan tenaga mekanik untuk menggerakkan alternator biasanya menggunakan bensin atau diesel. Alternator mengubah putaran mesin menjadi energi listrik melalui medan elektromagnetik pada kumparan stator dan rotor. Tangki bahan bakar menampung bahan bakar bensin atau solar untuk operasional mesin. Sistem kontrol atau kontrol panel antar muka penggunaan untuk menyalakan atau mematikan, memantau parameter tegangan, arus, frekuensi, dan memberikan peringatan. Voltage regulator atau AVR mengatur tegangan keluaran agar stabil dan tidak merusak peralatan elektronik. Sistem pendingin atau cooling system mencegah overheating, bisa berupa radiator, pendingin, atau kipas. Sistem pelumasan melumasi komponen bergerak untuk mengurangi kesegakan dan panas. Sistem pembuangan exhaust system, saluran knalpot untuk membuang gas sisa pembakaran. Baterai atau aki memberikan daya awal untuk menyalakan mesin starter. Kerangka atau frame, struktur penyangga yang kokoh dan aman untuk semua komponen. Cara pemeliharaan genset. Yang pertama, pemanasan rutin. Nyalakan genset seminggu sekali selama beberapa menit untuk melumasi komponen. Yang kedua, ada periksa dan ganti oli. Cek level oli saat mesin mati. Tambahkan jika kurang dan ganti secara berkala. Cek bahan bakar. Gunakan bahan bakar berkualitas. Pastikan filter bahan bakar bersih dan saluran tidak bocor atau retak. Rawat aki. Bersihkan terminal aki dari karat. Pastikan koneksi kencang dan cek level air aki jika aki basah. Perhatikan sistem pendingin. Pastikan radiator bersih dari debu, sirip pendingin tidak rusak, dan cairan pendingin jika ada cukup. Selalu perhatikan panel kontrol untuk mendeteksi masalah dini. Jaga kebersihan, bersihkan genset dari debu dan kotoran secara berkala. Pindahkan beban dengan benar, lepaskan semua beban listrik sebelum mematikan genset. Ganti suku cadang, ganti filter udara, oli, dan suku cadang lain yang sudah aus sesuai jadwal. Tempatkan di area yang tepat. Simpan genset di tempat kering, berventilasi baik, dan jauh dari hujan. Saya akan menjawab jawaban E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Paralel generator adalah menghubungkan dua atau lebih generator ke satu bus listrik untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan dengan syarat utama tegangan, frekuensi, dan urutan fasa harus sama agar terjadi sinkronisasi. Diukur dengan voltmeter, frekuensimeter, dan sinkronoskop. Lalu cara kerjanya mengandalkan governor untuk menyesuaikan beban secara proporsional, turun naikkan beban dengan mengatur bahan bakar atau putaran. Saat ada perubahan permintaan daya, sementara unit lain tetap beroperasi atau siap standby. Syarat paralel generator atau sinkronisasi. 1. Tegangan sama. Tegangan terminal generator yang akan dihubungkan harus sama persis agar tidak ada arus sirkulasi yang merusak. Frekuensi sama. Frekuensi kedua generator harus identik untuk menghindari lonjakan daya mekanik dan listrik saat dihubungkan. 3. Urutan fasa sama. Urutan fasa harus identik, dicek menggunakan sinkronoskop atau alat indikator urutan fasa untuk menghindari korsleting. 4. Polaritas identik. Polaritas terminal harus cocok untuk mencegah hubungan singkat. Sudut fasa 0. Sudut fasa harus 0 derajat. Saat ditutup, pemutus sirkuit ditunjukkan oleh sinkronoskop. Cara kerja paralel generator. Yang pertama, sinkronisasi awal. Pastikan tegangan, frekuensi, dan urutan fasa generator sudah cocok menggunakan alat ukur. Sinkronoskop membantu menyelaraskan sudut fasa hingga jarumnya diam di posisi 0. Tutup pemutus sirkuit untuk menghubungkan generator ke bus. 2. Pembagian beban. Gunakan governor. Jika beban naik, governor menaikkan bahan bakar
untuk meningkatkan putaran sehingga generator mengambil beban lebih banyak. Jika beban turun, governor mengurangi masukan agar putaran turun. Gunakan exciters mengatur kuat medan magnet untuk mengontrol tegangan output dan daya reaktif, membantu pembagian beban reaktif. 3. Operasi normal. Generator bekerja bersama-sama, berbagi beban listrik sesuai kapasitasnya dengan satu atau lebih unit standby, siap menyala jika ada generator yang mati atau beban meningkat drastis. Memastikan pasokan listrik tidak terputus. Tujuan paralel generator meningkatkan kapasitas, keandalan, dan efisiensi.